Hai, Hai. aku, Maya, mau nanya-nanya sedikit nih soal Covid, pandemi Covid yang udah lumayan lama juga nih ada di Indonesia dan di dunia ya. Sebelumnya, eee, dengan siapa aku mau nanya nih, silakan perkenalkan diri. Nama aku Anita, biasa dipanggil Dita. Aku lagi jadi mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia, program studinya ilmu komunikasi. Terus aku juga lagi aktif organisasi namanya Komred. Jabatan aku di situ sebagai ketua newscaster. Mmm, Halo Dita, Halo Maya. nanya-nanya sedikit ya soal Covid nih. Iya boleh. Sebelumnya kan Dita mahasiswa ya, Mm-mm. ada nggak sih dampak, Covid ini buat mahasiswa, kayak Dita sendiri, perubahan-perubahannya setelah ada pandemi Covid ini kayak gimana? Kalau di perkuliahan ada sih ya dampak-dampaknya pasti. Yang pertama itu dampaknya ada dampak negatif, ada dampak positif juga sih. Nah, yang pertama itu dampaknya pasti kalau misalnya kuliah gini kan biasanya tadinya offline, yaitu kampus Mhm. langsung. Sekarang itu udah diganti jadi online. Jadi perbedaannya sih aku lebih suka ke kampus langsung karena materinya itu benar-benar dapet gitu daripada online. Kalau online kan kita secara Google Meet atau di portal gitu kan. Nggak banyak materi yang dapat dan juga nggak banyak materi yang dikasih sama dosennya. Jadi dosennya tuh ya otomatis gitu ya, kayak nyuruh kita buat cari materi itu sendiri, sedangkan kita aja nggak ngerti gitu loh materi itu apa gitu kan, harus dijelasin gitu. Terus dampak keduanya itu yang positifnya ya, aku kan tinggal di Depok, terus UBM itu kan adanya di Serpong kan, jadi aku harus pulang pergi naik mobil. Nah itu kalau menurut aku lebih kayak irit bensin, irit uang jajan gitu loh. Jadi kayak nggak perlu ke sana karena kan kuliahnya online gitu. Terus dampak yang lainnya ya, kita jadi nggak bisa ketemu teman sih, nggak bisa kayak kerja kelompok, nggak bisa juga kumpul-kumpul sama teman, karena biasanya kan kita kalau habis kuliah gitu, habis kelas langsung tuh kita kumpul buat ngerjain tugas gitu kan biasanya. Mhm. Ngerjain tugas, habis itu baru pulang gitu sih. Bedanya sih gitu sih dampaknya. Ada positifnya, ada negatifnya juga gitu. Nggak selamanya enak, tapi nggak selamanya nggak enak juga gitu. Mhm. Iya, biasanya kalau ke kampus kita habis kampus bisa nongkrong sambil ngerjain tugas juga ya. Bisa sambil. Sekarang harus mungkin lewat Zoom atau Google Meet ngerjain tugas atau tugas kelompok. Iya. Iya, terus sekarang, eee, iya banyak yang bilang juga ke aku, semenjak online ini banyak yang jadi kurang ngerti sama materinya, kurang dapat juga gitu. Jadi mereka kayak, belajar nggak belajar ya, mungkin ada yang harus ngebaca materi jadinya mereka ngerti sendiri, yang bisa ngerti sendiri, tapi kalau yang harus dijelasin sama dosen dan dikasih contoh, mereka agak kurang Iya. ini juga, susah mengerti materinya katanya. Iya karena Selain karena waktu itu ya ada satu dosen gitu, kita lagi berlangsung perkuliahan kayak video conference gitu kan. Terus mhm, dosennya itu ngomong, um, maaf ya kalau misalnya online gini terpaksa kita nggak bisa kasih materi seperti halnya waktu kuliah offline gitu. So aku bingung, kita kan bayar full ya. mhm mhm. Materinya tuh tetap beda gitu loh. Kita nggak bisa dapat full karena kita online. Padahal kan kita bayarnya juga tetap full gitu, nggak ada yang kurang. Tapi kenapa begitu, itu sih yang paling disayangkan Iya, itu gitu. mungkin karena, susah juga ya lewat video call gitu, jadinya satu arah Benar. antara dosen ke kita jadinya, eee, nggak bisa tanya jawab. Biasanya kan kita bisa langsung tanya jawab kan kalau langsung atau mungkin kita bisa langsung nanya, atraktif gitu. Kalau misalnya sekarang kita harus, ya gitu ngedengerin dosennya, dari kitanya mau nanya juga mungkin keburu lupa dosennya sebelumnya ngomong apa gitu kan. Selain, dari perkuliahan, kalau misalnya dampak Covid ini ke lingkungan keluarga atau lingkungan teman-teman kita sendiri kayak gimana nih? Kalau misalnya keluarga ya, di keluarga aku kan yang kerja itu cuma dua orang, itu papa sama kakak gitu kan. Mhm. Kalau papa ini kerjanya seperti biasa, cuma emang kantornya itu menerapkan protokol kesehatan gitu lah. Terus juga kantornya udah apa sih ngefasilitasin buat vaksin kemarin, jadi aku cukup aman lah. Tapi selain itu, walaupun tetap masuk gitu ya ke kantor,
di kantornya tuh juga dibagi-bagi gitu. Misalnya di gedung ini cuma kapasitasnya berapa orang, di gedung yang satu cuma kapasitasnya berapa orang. Terus yang harus masuk kantor itu siapa aja gitu sih. Bagusnya gitu. Terus karena dulu kan papa itu kan kerja di Bogor. Nah, di Bogor itu biasanya dia pakai transportasi umum itu kereta. Sekarang harus pakai transportasi pribadi karena kan kalau transportasi umum itu kan takutnya penyebarannya lebih cepat gitu. Jadi untuk menjaga-jaga hal itu jadi papa itu pakai transportasi pribadi gitu. Terus bedanya ya pulangnya lebih cepat aja gitu kan karena biasanya pulangnya jam berapa, sekarang udah agak lebih sore gitu. Terus kalau untuk kakak dia kan kerjanya di Bandung tadinya. Terus karena di Mm-mm. work from home jadi dia pulang ke sini. Nah, jadi dampaknya perbedaannya ya lebih apa sih bisa kumpul keluarga gitu lah. Banyak waktu barengnya gitu dibanding sebelum corona. Gitu. Terus kalau di lingkungan teman-teman sih ya dampaknya ya perbedaannya itu nggak bisa kumpul-kumpul juga sih karena kan kampus juga udah nggak buka offline gitu kan jadi udah nggak Iya. bisa lagi kumpul bareng teman-teman terus kayak aku sama Maya aja terakhir ketemu udah Mm-mm. lama banget kan Iya. ya terus kalau misalnya ketemu juga itu cuma berempat aja gitu nggak berame-rame itu sih bedanya kan kalau dulu kan secara offline tuh kumpul bisa rame banget gitu kan bisa kayak dari mana aja tuh bisa nongkrong Iya. banget gitu kan Mm-mm. kan gitu jadi gitu sih kan. Iya, sekarang mungkin waktu sama keluarga lebih banyak, tapi ke lingkungan teman-teman agak kurang karena kita terpaksa harus banyak di rumah ya. Iya. Semua dikerjain dari rumah gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya Heeh. ketemu pun kita harus cari tempat yang memang sirkulasi udaranya tuh kayak banyak gitu. Jadi tingkat penyebarannya juga rendah gitu. Iya. Gak bisa terlalu ke tempat yang terlalu ramai juga ya. Agak takut juga sekarang kalau ke tempat yang terlalu ramai. Jadi mau nggak mau ke tempat yang terbuka dan agak sepi gitu. Harus Kita ketemu juga udah mungkin tahun lalu kali ya. oke. Udah lama banget gak ketemu. Banget. Mm-mm. Terus Dita udah dengar belum nih soal virus corona varian yang baru? Itu gimana sih tanggapan Dita? Hmm, kalau misalnya dampak varian corona yang baru ya, aku sih sempat dengar juga gitu loh banyak gitu di TV kayak di berita-berita gitu ya. Banyak sih emang setiap harinya tuh bakalan ada aja gitu loh kayak varian virus corona baru tuh tiap hari itu terus ada tapi kalau misalnya dampaknya sih aku nggak merasakan langsung karena aku nggak tahu juga sih kan gimana jenisnya gimana penyebarannya itu varian corona yang baru cuma emang kalau menurut aku sih kita harus tetap ini aja sih kayak apa sih tetap jaga jaga imun gitu aja sih jaga jarak terus juga ikutin aja dia apa yang dibilang pemerintah gitu kalau misalnya terus kan kalau misalnya di TV itu kan banyak kayak berita-berita simpang siur gitulah kalau misalnya gitu sih mending kita jauhin dari hal-hal yang bikin kita tuh kayak ngedrop gitu biar Ya, tuh ya kan biar kita tuh tetap kayak stay positif gitu lah terus kalau dampaknya sih ya kita jadi tetap lama lagi sih buat belajar ke kampus langsung gitu kan karena tiap hari ada aja varian yang baru terus pasti tingkat tingkat positifnya tuh juga makin tinggi pasti jadi makin lama lagi kita ke kampusnya gitu sih. iya. Jadi kayak apa makin lama ya normalnya karena dokter-dokter juga mungkin harus menyesuaikan kembali sama virus-virus yang baru ini gitu. Karena mungkin ada sedikit beda atau gimana dari virus yang sebelumnya gitu. Nah, Dita tuh ada pengalaman sendiri gak sih tentang COVID ini? Mungkin ada teman atau keluarga yang sempat kepapar? Kalau di keluarga sih aku ada ya, karena dulu bulan apa gitu ya, bulan Desember akhir gitu, aku sekeluarga sempat positif. Jadi aku cerita singkat aja ya. Aku, mama papa itu bertiga positif. Kakakku negatif karena dia dari Bandung kan, baru pulang ke Depok, jadi belum kena gitu lah. Ya waktu itu kena bertiga, waktu ini hari Natal, pas banget sebelum Natal gitu kan. Hmm. Ya, itu kenanya karena waktu itu mama itu mau pergi bareng sama teman-teman gerejanya buat kayak belanja persiapan Natal gitu lah biasa ibu-ibu kan. Nah, waktu mereka dalam perjalanan itu mereka pakai mobil pribadi. Itu yang ikut sekitar 5 atau 6 orang gitu ya. Nah, satu di antaranya itu emang udah gak enak badan gitu. Gak enak badan, tapi dia ngiranya emang dia belum sarapan gitu, jadi masuk angin. Nah, yang kena ini
3 di kursi belakang. Nah, yang 2 di kursi depan ini negatif gitu. Jadi yang 3 ini kena, tapi sebelumnya itu yang udah gak enak badan ini, dia setelah pergi itu langsung cek ke rumah sakit, langsung tes swab gitu lah. Ternyata hasilnya positif. Terus teman mama aku yang satu lagi, itu karena dia gejalanya parah gitu ya, kayak batuk-batuk gitu segala macam, dia langsung cek juga ke rumah sakit, ternyata positif. Udah 2 ini positif, mama masih kayak mikirnya ya udahlah nanti aja gitu kan. Tapi ternyata semakin hari keadaan semakin memburuk gitu, kayak gejalanya tuh semakin parah gitu. Akhirnya mama papa sekeluarga juga kita tes swab gitu ke rumah sakit. Ternyata benar aku mama papa tuh positif, tapi kakak negatif gitu. Tapi karena aku positif CT-nya tinggi, jadi aku nggak parah-parah banget gitu. Terus mama papa karena lumayan parah gitu ya gejalanya, mereka dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 2 atau 3 minggu gitu ya. Terus kalau aku kan gejalaku nggak parah, jadi aku di rumah aja gitu kan, isolasi mandiri. Terus 2 sampai 3 minggu udah dinyatain negatif, tapi dilihat dulu nih, di record dulu gejalanya itu masih memburuk atau membaik gitu. Kalau misalnya keadaan sudah stabil, kondisi badan kita sudah membaik gitu, kita boleh pulang gitu. Jadi setelah 2 sampai 3 minggu aku baru bisa lagi sih kumpul-kumpul keluarga. Terus yang paling sedihnya itu sih karena waktu Natal sama Tahun Baru biasanya bareng-bareng kumpul keluarga gitu jadi nggak bisa karena ada yang positif. Iya. Iya. Nah kalau itu kan di lingkungan keluarga. Kalau misalnya di lingkungan temen sih, Maya juga pernah kena kan? Pernah papar COVID? Iya. Itu gimana? Iya nih, aku juga sempat kena waktu beberapa bulan yang lalu, masih belum lama. Karena kalau aku sih karena mungkin keluar karena masih ada yang kerja juga dan aku juga kadang masih keluar, tiba-tiba langsung ngerasa gak enak badan aja waktu itu. Lumayan cepet sih kalau aku gejalanya, jadi dari radang, batuk, pilek, habis itu langsung aku nggak bisa nyium gitu. Nah habis itu nggak lama setelah aku, mama ngalamin gejala yang sama, terus papa juga. Akhirnya kita bertiga isolasi mandiri di rumah karena mungkin kita ngerasa nggak perlu dirawat di rumah sakit. Tapi mama sempat ke dokter sama papa, jadi kita minum obat dari dokter sama memperbanyak vitamin sekalian jemur juga gitu. Aku sih kurang lebih 3 minggu habis langsung tes, habis itu langsung negatif. Kalau mama juga sama, yang agak lama papa sebulan lebih, walaupun dia gejalanya nggak berat, tapi hasil tesnya dia masih positif. Jadi dia nunggu beberapa minggu lagi isoman, baru dia tes lagi, hasilnya negatif gitu. Jadi lumayan sebulan lebih lah. Terus gitu ya, dari corona ini ada juga sih beberapa perubahan dari keluarga aku ya. Biasanya tuh kita benar-benar yang kalau misalnya ke restoran atau tempat-tempat ramai gitu, ya udahlah biarin gitu kan. Tapi sekarang tuh kayak ngeliat misalnya ke tempat makan gitu ya, ih rame banget nih kayak deket-deketan, langsung deh nggak usah gitu kan. Terus kayak kalau kemana-mana bawa disinfektan gitu buat semprot sana semprot sini. Terus benar-benar yang pakai masker tuh, kalau misalnya masker bukan masker medis gitu ya, itu bisa sampai 2 lapis gitu. Terus perubahannya, dampaknya juga tuh di rumah jadi kayak sering bebersih gitu loh. Jadi kayak menjaga kebersihan gitu sih. Kayak gitu sih. Iya. Paling Jadi lebih hati-hati banget ya. Aku juga kayak gitu sekarang, karena udah tahu gak enaknya, nggak mau lagi kena lagi, jadi bener-bener hati-hati banget, gak lepas masker di luar, harus lapis 3 juga, kemana-mana harus bawa hand sanitizer, disinfektan gitu. Tiap hari tuh harus boosting vitamin C gitu kan. Iya itu harus vitamin tetap diminum, nggak lewat sedikit pun, tetap ya lebih hati-hati lagi daripada sebelumnya ya, mungkin karena udah kena juga gitu ya. Makasih Dita udah mau ditanya-tanya nih, udah mau share pengalamannya juga. Semoga sehat selalu ya sampai nanti udah normal kembali, nggak sakit lagi. Semoga Maya ya maaf sehat selalu sama iya, amin. Makasih juga
Maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata nih. Nggak apa-apa. Kita kita akhiri dulu. Ya, makasih. Bye Dita. Bye.